Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Julianto dari Teknik Elektro tahun 2017 Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen elektronika. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen elektronika, yaitu resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor. Yang pertama yaitu resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang umumnya digunakan pada rangkaian elektronika ataupun rangkaian listrik lainnya dengan fungsi utama yaitu menghambat atau membatasi jumlah arus input atau arus yang mengalir masuk ke dalam satu rangkaian, di mana kemampuan resistor dalam membatasi arus masuk sesuai dengan spesifikasi resistor tersebut. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan untuk resistensi pada resistor disebut ohm dengan simbol ohmega. Resistor umumnya memiliki bentuk kubik memanjang persegi 4 yang memiliki warna dasar putih, meskipun juga terdapat bentuk lain seperti silinder. Simbol dari resistor. Simbol skematis resistor terbagi dua versi, yaitu versi US dan versi Eropa. Meskipun terdapat perbedaan simbol resistor, tapi kalian bebas untuk memilih. Meskipun bebas untuk memilih simbol resistor yang ingin digunakan, tapi perlu diingat, kalian tidak boleh mencampur atau menggunakan dua simbol tersebut dalam satu rangkaian. Berikut perbedaan simbolnya. Untuk yang sebelah kiri, ini adalah simbol resistor versi US. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, yaitu simbol resistor versi Eropa. Bahan dari resistor. Resistor dapat dibuat dari jumlah bahan yang berbeda. Perbedaan bahan resistensi pada resistor akan menentukan kualitas dari resistor tersebut. Berikut beberapa bahan yang umum digunakan dalam pembuatan resistor. Yang pertama yaitu komposisi karbon, kedua film karbon, ketiga film metal, keempat gulungan kawat. Jenis-jenis resistor. Jenis-jenis resistor ada dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap merupakan jenis resistor yang nilainya sudah tertulis pada badan resistor dengan menggunakan kode warna atau angka. Resistor ini banyak digunakan sebagai penguat arus listrik secara permanen. Resistor variabel yaitu resistor yang tidak tetap. Resistor ini memiliki nilai tahanan yang dapat berubah dan diatur sesuai dengan yang diinginkan. Adapun contoh dari resistor tetap yaitu resistor komposisi karbon, resistor film, dan resistor kawat. Sedangkan resistor variabel contohnya yaitu potensiometer, rheostat, termistor, dan LDR. Fungsi dari resistor. Yang pertama yaitu mengatur nilai tegangan yang sesuai di atasnya karena jatuh tegangan. Kedua, memainkan peran penting dalam membatasi jumlah arus pada sirkuit elektronik. Ketiga, memberikan tegangan bias yang sesuai ke perangkat aktif. Keempat, mengatur arus di setiap sirkuit elektronik. Kelima, berfungsi sebagai beban di mana outputnya sebagai arus input. Keenam, memberikan stabilisasi bias ketika dikombinasi dengan kapasitor. Terakhir, dapat memberikan umpan balik atau feedback pada berbagai sirkuit elektronik. Contoh gambar resistor. Untuk yang pertama yaitu resistor nilai tetap. Untuk simbolnya seperti ini. Untuk yang kedua variabel resistor, contoh gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Ketiga LDR, gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Terakhir termistor, gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor atau bisa juga disebut dengan kondensator merupakan alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dalam waktu tertentu
dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan arus listrik. Alat ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Michael Faraday, sehingga satuan kapasitor ini disebut dengan farad. Jenis-jenis kapasitor. Jenis-jenis dari kapasitor yaitu ada dua, yaitu berdasarkan kegunaannya dan berdasarkan bahannya. Contoh dari berdasarkan kegunaannya yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Sedangkan berdasarkan bahannya yaitu kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor polister, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, dan kapasitor kalku. Fungsi-fungsi dari kapasitor. Pertama, sebagai isolator yang bisa memperlambat arus DC atau direct current. Kedua, sebagai penyaring atau filter dalam rangkaian power supply. Ketiga, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Keempat, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Kelima, sebagai frekuensi dalam rangkaian antena. Keenam, sebagai penghemat daya listrik pada lampu neon. Ketujuh, sebagai penggeser pasar. Contoh gambar dari kapasitor. Yang pertama yaitu kapasitor keramik, gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Kedua, kapasitor polister, gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Kapasitor kertas, gambarnya seperti ini, untuk simbolnya sama seperti keramik dan polister. Untuk kapasitor mika, untuk gambarnya seperti ini, untuk simbolnya sama seperti keramik, kapasitor keramik, kapasitor polister, dan kapasitor kertas. Selanjutnya, kapasitor elektrolit, untuk gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Untuk kapasitor tantalum, gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Selanjutnya yaitu induktor. Induktor adalah komponen elektronika yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor memiliki satuan yaitu Henry. Namun satuan Henry terlalu besar, maka digunakan satuan yang lebih kecil yaitu microhenry, di mana 1 Henry sama dengan 1000 mH. Komponen ini lebih familiar disebut dengan spool atau coil. Ada pula yang menyebut induktor sebagai choke atau reaktor. Simbol dari induktor. Seperti yang diketahui, satuan induktor adalah Henry dan lambangnya adalah L atau lens. Sementara itu, simbol induktor adalah seperti gambar di bawah ini. Untuk gambarnya seperti ini, untuk simbol dari induktor. Jenis-jenis induktor. Jenis-jenis dari induktor yaitu induktor inti besi, induktor inti udara, induktor ferrit, toroidal induktor, dan variabel induktor. Fungsi-fungsi induktor. Yang pertama yaitu sebagai mikrofon, kedua sebagai filter frekuensi, ketiga sebagai transformator, keempat sebagai motor listrik, kelima sebagai solenoid, keenam sebagai coil relay, ketujuh sebagai speaker. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Untuk yang atas induktor dengan yang nilai tetap, untuk simbolnya seperti ini. Untuk yang bawah gambar induktor variabel, untuk simbolnya seperti ini. Selanjutnya yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dalam ilmu fisika, dioda digunakan untuk penyeimbang arah rangkaian elektronika. Elektronika memiliki dua terminal yaitu anoda berarti positif dan katoda berarti negatif. Prinsip kerja dari anoda berdasarkan teknologi pertemuan positif dan negatif semikonduktor, sehingga anoda dapat menghantarkan arus listrik dari anoda menuju katoda, tapi juga sebaliknya katoda ke anoda. Simbol dari dioda. Adapun simbol dari dioda yaitu seperti gambar di bawah ini. Untuk gambarnya yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari dioda. Jenis-jenis dari dioda yaitu ada beberapa dari jenisnya, ada 5. 1 dioda LED, 2 dioda penyearah, dioda Schottky, dioda Zener, dan dioda foto. Karakteristik dari dioda sendiri. Karakteristik dari dioda ada 2, yaitu dioda bias maju dan dioda bias mundur.
Untuk dioda bias maju, karakteristiknya yaitu jika anoda terhubung dengan kutub positif pada baterai serta katoda terhubung dengan kutub negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Sedangkan dioda bias mundur, anoda dihubungkan dengan kutub negatif dan katoda dihubungkan dengan kutub positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur dioda, terdapat arus maju yang dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak mengalami peningkatan. Ketika terjadi proses reserve, dioda tidak bisa mengantarkan listrik karena nilai hambatannya besar. Dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki besar tegangan dan arus yang melebihi batas. Fungsi dari dioda yang pertama yaitu untuk alat sensor panas, misalnya dalam amplifier. Kedua, sebagai sekring atau saklar atau pengaman. Ketiga, untuk rangkaian klemper dapat memberikan tambahan partikel DC untuk sinyal AC. Keempat, untuk menstabilkan tegangan pada voltage regulator. Kelima, untuk penyearah. Keenam, untuk indikator. Ketujuh, untuk alat menggandakan tegangan. Contoh gambar dari dioda. Untuk yang pertama yaitu gambar dari dioda penyearah. Untuk simbolnya seperti ini. Kedua, dioda Zener, untuk gambarnya seperti ini. Untuk simbolnya sama seperti dioda penyearah. Untuk selanjutnya gambar dari LED atau light emitting diode. Untuk simbolnya seperti ini, berbeda dari dioda penyearah dan dioda Zener. Untuk dioda foto gambarnya seperti ini, untuk simbolnya berlawanan dengan LED. Selanjutnya yaitu gambar dari SCR Silicon Control Rectifier. Untuk simbolnya seperti ini. Selanjutnya yaitu gambar dari dioda laser. Untuk simbolnya seperti ini. Selanjutnya yaitu transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat, sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya, memungkinkan pengalihan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Jenis-jenis transistor. Jenis-jenis dari transistor ada dua, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Transistor bipolar atau nama lainnya transistor dikutub adalah jenis transistor paling umum digunakan dalam dunia elektronik. Di dalam transistor ini terdapat 3 lapisan material semikonduktor yang terdiri dari 2 lapisan inti, yaitu lapisan PNP dan lapisan NPN. Transistor bipolar juga memiliki 3 kaki yang masing-masing diberi nama basis atau B, kolektor atau K, dan emitter atau E. Selanjutnya yaitu transistor efek Medan. Transistor efek Medan atau biasa disingkat FET adalah transistor yang juga memiliki 3 kaki terminal yang masing-masing diberi nama drain atau D, source atau S, dan gate atau G. Cara kerja transistor. Untuk transistor bipolar, cara kerjanya dapat dilihat dari dua dioda yang terminal positif dan negatif selalu berdempet. Itu sebabnya pada saat ini terdapat 3 kaki terminal. Perubahan arus listrik dari jumlah kecil dapat menimbulkan efek perubahan arus listrik dalam jumlah besar, khususnya pada terminal kolektor. Prinsip kerja inilah yang mendasari penggunaan transistor sebagai penguat elektronik. Sedangkan untuk sistem kerja transistor efek Medan, yaitu dengan cara mengendalikan aliran elektron dari terminal source ke drain melalui tegangan yang diberikan pada terminal gate. Pada saat ini, jenis-jenis transistor efek Medan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu enhancement mode dan depletion mode. Dalam depletion mode, di sini gate adalah negatif dibandingkan dengan source, sedangkan dalam enhancement mode, gate adalah positif. Jika tegangan pada gate dirubah menjadi positif, maka aliran arus kedua mode di antara source dan drain akan meningkat. Selanjutnya yaitu fungsi dari transistor. Transistor berfungsi sebagai pengaman elektronik, yang mana saklar inilah yang akan melakukan pergantian pada sebuah transistor dengan transistor jenuh. Yang kedua, yaitu transistor juga berperan sebagai penguat arus, yang mana transistor inilah yang digunakan pada rangkaian power supply tegangan yang telah diatur atau sudah disetting. Selanjutnya, transistor juga memiliki fungsi untuk penguat sinyal AC. Akan tetapi, kegunaan dari transistor ini diharuskan untuk melibatkan pada beberapa teknik dari pembiasan basis dalam transistor. Contoh gambar dari transistor. Untuk yang atas yaitu gambar dari transistor bipolar. Untuk simbolnya seperti ini.
Untuk yang bawah yaitu gambar dari transistor efek Medan. Untuk simbolnya yaitu seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.